Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Airi Zengga Prasetyo. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan atau menyempatkan menonton video ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil materi saya, yaitu teknik penipuan. Materi pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Saat sistem informasi akuntansi atau SIA tumbuh semakin kompleks dalam memenuhi peningkatan kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi risiko pertumbuhan bahwa sistem mereka mungkin dikompromikan. Survei terbaru menunjukkan bahwa 67% perusahaan memiliki cabang keamanan, lebih dari 45% ditargetkan berdasarkan kejahatan yang terorganisasi, dan 60% dilaporkan merugi secara finansial. Yang kedua, pendahuluan untuk penipuan. Seperti yang harus kita ketahui pertama adalah apa itu penipuan. Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama, pernyataan representasi atau pengungkapan yang salah. Dua, fakta material, yaitu sesuatu menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dijustifikasi dibenarkan di mana seseorang bergantung pada mispresentasi untuk mengambil tindakan. Yang kelima atau yang paling terakhir, pencederaan atau kerugian yang derita oleh korban. Ada pula korupsi atau korupsian, adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya, penyuapan dan persekongkolan tender. Ada pula penipuan investasi. Investment fraud adalah misrepresentasi atau meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada resiko. Contohnya skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Ada pula penyalahgunaan aset. Yang seperti kita ketahui, penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Salah satu contohnya sebagai berikut. Ada seorang manajer di surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi kerja pertama menyadari bahwa reportnya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekening aktif dan kata sandi serta secara reguler mencari file komputernya untuk informasi dan cerita eksklusif. Adapun faktor yang lebih berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan adalah tidak adanya pengendalian internal dan atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Penyalahgunaan umumnya memiliki elemennya dan karakteristik yang penting. Para pelaku harus memperoleh kepercayaan atau keyakinan dan entitas yang ditipu. Yang kedua, menggunakan informasi yang penuh dengan tipu, muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. Yang keempat, jarang menghentikan penipuan secara sukarela. Yang kelima, melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra, kebutuhan atau ketamakan akan mendorong orang untuk melanjutkannya. Beberapa penipuan yang mengabadikan diri, jika pelaku berhenti, tindakan mereka akan ditemukan. Adapun menghabiskan uang yang didapatkan secara tidak benar, selanjutnya menjadi tamak dan mengambil sejumlah uang yang lebih besar pada jangka waktu yang lebih sering, akan membuat risiko terungkapnya penipuan meningkat. Dan yang terakhir, tumbuhnya kecerobohan dan terlalu percaya diri selama berlalunya waktu. Jika ukuran penipuan tidak mengarah ke penemuannya, pelaku seringkali membuat kesalahan yang mengarah pada penemuan tersebut. Adapun penipuan komputer, seperti yang kita ketahui, penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang menawarkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya meliputi yang pertama, pencurian penggunaan akses modifikasi penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang ketiga, memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Adapun penipuan profesor merupakan
penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya adalah yang pertama, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi secara ilegal. Ada pula penipuan instruktur komputer. Penipuan instruktur komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk individu yang tidak sah. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Berikut ini ada beberapa contoh pencurian data. Terjadi pada manajer kantor biro hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word. Mereka menghasilkan jutaan dolar dalam perdagangan sekuritas. Ada pula seorang insinyur perangkat lunak mencoba untuk mencuri rencana makroprosesor Intel yang baru. Oleh karena ia bisa menampilkannya tapi tidak dapat menyalin rencana tersebut, maka ia memotret layar demi layar sampai larut malam di kantornya. Tidak mengetahui akan keberadaannya, salah satu pengawas Intel diberitahu pihak keamanan ketika rencana tersebut dilihat setelah jam kerja. Ia ditangkap dan dipenjara. Ada pula output penipuan. Kecuali diamankan secara benar, tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Insinyur Belanda menunjukkan bahwa beberapa monitor memancarkan sinyal seperti televisi dengan bantuan perangkat elektronik mahal yang dapat ditampilkan dalam layar televisi. Dalam kondisi yang ideal, sinyal dapat diambil dengan cara memonitor 2 mil jauhnya. Salah satu insinyur membangunkan peralatan di ruang bawah tanah bangunan apartemen dan membaca monitor di layar ke-8. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memalsukan output yang terlihat otentik, seperti cek pembayaran. Pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop, dapat memuplikasikan perangkat lunak untuk menghapus pembayar dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayar fiktif. Dan terakhir, mencegah atau mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Untuk mencegah penipuan, organisasi harus membuat iklim yang membuat penipuan agar tidak terjadi, meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan terjadi. Baiklah, tadi adalah hasil dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.